Halo, perkenalkan saya Uziel Elaksariadi, biasa dipanggil Yosel. Nama aku Ida Budiastuti, biasa dipanggil Ida. Nama saya Pandia Tetuko Prasojo. Nama saya Noyan Ani, biasa dipanggil Ani. Nama saya Laurentius Ekaristi Nohanadi, biasa dipanggil Nohan. Nama saya Aurelia Kersiagata. Saya Andika Yusuf Kapang. Nama panggilan saya Andika. Aku Sarah Sarita Agustin, biasa dipanggil Sarah. Nama saya Sabina Suryati Lega, biasa dipanggil Yati. Proker saya ketika KKN ini adalah pembuatan video profil dusun. Aku adalah pengembangan kemampuan kognitif, sosial emosi, dan kreativitas pada anak melalui kegiatan bermain. Proker yang saya ambil pada KKN ini adalah mengenal sistem hidrolik dan pneumatik. Untuk program kerja yang saya angkat kali ini yaitu pemeriksaan kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas Rongko. Proker yang saya ambil di KKN ini adalah pengenalan komputer dasar untuk anak-anak SD. Jadi untuk KKN ini saya memilih proker art terapi. Proker saya untuk KKN kali ini yaitu sosialisasi pengolahan keuangan rumah tangga untuk menghindari pinjol. Nama proker KKN-ku adalah pembelajaran STEM bagi anak usia dini. Nama proker saya untuk KKN kali ini yaitu pembuatan batik jemputan atau tie-dye. Alasan saya memilih proker tersebut yaitu karena di suatu dusun ini memiliki kakak yang kecil dan beberapa hal yang sangat bagus untuk diabadikan. Dan dari KKN angkatan tahun lalu UII, dia telah membuat buku profil dan saya akan mengembangkan itu di dalam digital, yaitu video profil dusun. Alasan kenapa aku memilih proker itu melihat anak-anak di Sionoce yang banyak, sehingga saya tertarik untuk mengajak anak-anak untuk bisa mengembangkan dan juga menggali kemampuan kognitif, sosial emosi mereka, dan sekaligus kreativitas mereka. Saya mengambil proker ini dikarenakan ilmu teknik yang saya dapatkan pada saat kuliah hanya dapat saya dapatkan di kuliah ini. Tujuan saya mengambil proker ini untuk agar anak-anak dapat terpapar informasi tentang ilmu teknik yang sebelumnya sulit untuk dicapai agar dapat tercapai sejak usia dini. Saya menggunakan ilmu gambar teknik lalu nanti digabungkan dengan hidrolik untuk mengembangkan ilmu problem solving dari anak-anak ini. Nah, alasan saya memilih atau mengangkat program kerja ini itu setelah melakukan identifikasi bahwa masyarakat di Sionoce itu masih mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan secara rutin. Nah, salah satu faktornya yaitu akses geografisnya. Nah, melalui program kerja ini diharapkan bahwa masyarakat Sionoce itu dapat mengetahui status kesehatan mereka. Tujuan dari program kerja ini yang pertama bahwa menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya melaksanakan atau melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang kedua yaitu menyadarkan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya menjalankan pola hidup sehat. Yang ketiga tentu untuk mengetahui status dari kesehatan kita, dan yang terakhir yaitu untuk memantau perjalanan dari suatu penyakit. Alasan saya mengambil proker itu adalah karena di SD khususnya di Sionoce ini tidak memiliki komputer untuk menunjang pengetahuan mereka dalam mengenal komputer lebih lanjut. Jadi tujuan saya kali ini supaya anak-anak di sini khususnya Sionoce sekolah dasar mampu mempraktekkan ilmu komputer mereka secara langsung tanpa harus menggunakan teori-teori dasar tanpa mempraktekannya, sehingga anak-anak dapat lebih mengerti bagaimana sistem kerja komputer itu. Tujuan dari proker art terapi ini adalah saya ingin mengenalkan kepada anak-anak seperti apa bentuk-bentuk emosi dan juga mengajarkan kepada mereka gimana cara mengendalikan emosi gitu. Dan seperti yang kita tahu masa kanak-kanak
tengah sendiri juga masih masa yang krusial. Jadi saya ingin memberikan edukasi kepada anak-anak gimana nantinya ketika mereka besar, ketika mereka dewasa nanti mereka bisa mengontrol emosi mereka, mengontrol tindakan mereka. Dan art terapi sendiri ini juga merupakan sebuah media terapi, sebuah terapi yang menggunakan media seni dan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi lewat gambar. Alasan saya mengambil proker ini yaitu persoalan zaman sekarang ini kebanyakan masyarakat menggunakan pinjol, dan apalagi kebanyakan juga yang melakukan judi online. Itu termasuk merugikan masyarakat itu sendiri. Dan tujuan saya melaksanakan proker di Dusun Sionoce yaitu untuk memberitahukan kepada warga bahwa dampak dari pinjol itu bagaimana dan dampak dari judi online itu bagaimana, dan juga akan mengakibatkan dampak terhadap rumah tangga yang akan mengakibatkan perceraian. Untuk alasan kenapa aku memilih proker ini, karena di lokasi KKN-ku, khususnya di Desa Sionoce, terdapat PAUD atau yang biasa kita ketahui satu instansi pendidikan anak usia dini. Saya menerapkan pembelajaran STEM untuk melatih kreativitas dan juga berpikir kritis bagi anak-anak. Tujuan dari proker ini adalah mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, math, dan juga art dalam satu pembelajaran, sehingga di sana nanti anak-anak bisa belajar kelima hal tersebut dalam satu waktu secara bersamaan. Alasan saya memilih proker itu karena saya melihat kurangnya bidang kewirausahaan, apalagi bidang ilmu keterampilan untuk ibu-ibu PKK. Jadi mereka cuma memanfaatkan keterampilan mereka di bidang kuliner, tapi untuk aspek keterampilan lainnya mereka kurang. Jadi saya berinisiatif untuk membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan mereka di bidang tekstil dengan pembuatan batik jemputan. Jadi tujuan proker saya itu, saya berharap dengan saya melatih keterampilan mereka, ide-ide kreatif mereka itu bisa keluar, apalagi bukan hanya di bidang kuliner saja, tetapi juga di bidang tekstil, agar bisa menjadi suatu ide kreatif yang bisa mereka manfaatkan untuk kewirausahaan mereka dan membantu ekonomi masyarakat Sionoce. Sekaligus kami juga ingin mengajarkan kepada masyarakat Sionoce bagaimana memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk mereka. Jadi diharapkan dengan proker ini mereka menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menjual produk dagangan mereka nantinya melalui media sosial, karena seperti yang kita ketahui, media sosial menjadi tempat atau pasar yang sangat membantu saat ini. Berikutnya, proker yang kedua dari kami yaitu senam kesehatan. Jadi karena di sini kebanyakan masyarakat kurang memperhatikan kesehatan mereka dan juga kebanyakan masyarakat di sini adalah lansia. Jadi kami membantu mereka dengan senam sehat bersama dengan tujuan untuk agar masyarakat Sionoce bisa bersama-sama merawat atau menjaga kesehatan mereka agar mereka lebih sehat nantinya.